Welcome to our channel. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi dalam Riak Sabda edisi Jumat 30 September 2022. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 13 sampai dengan 16. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana jadinya jika kebaikan justru dibalas dengan kejahatan? Nyatanya, begitulah kehidupan atau ekspektasi tak selalu sama dengan kenyataan yang terjadi. Niat baik dan bantuan tulus tak selalu terbalas sama. Sebaliknya, tak jarang malah mendapatkan yang namanya kerugian. Pengkhianatan, fitnah, kejahatan, dan bahkan bulian menjadi hadiah dari ketulusan yang dipersembahkan kepada orang lain dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil yang kita renungkan hari ini mengisahkan kecaman Yesus terhadap 3 kota di daerah Yahudi. Apa saja kota itu? Yang pertama adalah Korazim, yang kedua Betsaida, dan yang ketiga Kapernaum. Ketika kota ini merupakan tempat pelayanan Yesus pada masanya, ketika kita dengan teliti membaca dan merenungkan Injil hari ini, pasti timbul suatu pertanyaan bagi kita semua. Mengapa Yesus marah dan mengecam terhadap 3 kota tersebut? Apa yang telah dilakukan orang-orang di kota tersebut? Dan mengapa Yesus membandingkan dengan kota Tirus dan Sidon yang berada di luar kota Yahudi? Ini pertanyaan bagi kita, dan kita juga membutuhkan yang namanya jawaban. Kalau kita merefleksikan dengan sepenuh hati, pasti kita akan menyadari bahwa Yesus marah dan mengecam kota tersebut bukan tanpa alasan yang tidak jelas. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, justru Yesus mengecam ketika kota tersebut oleh karena Yesus tidak mengkehendaki kehidupan yang tidak menghargai kebaikan dan anugerah yang telah diberikannya kepada mereka. Oleh karena itu, kecaman yang dilakukan Yesus merupakan anugerah untuk pertobatan. Tanpa adanya pertobatan, tidak akan ada pengharapan menuju keselamatan bagi setiap orang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kota Tirus dan Sidon merupakan gambaran perbandingan dari ketiga kota yang dikecam. Jika kita membaca dalam kitab suci Perjanjian Lama, dikatakan bahwa kota Tirus dan Sidon merupakan kota dengan dosa berat. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perbandingan ini mau membuka mata mereka untuk merefleksikan karya dan mukjizat yang pernah dilakukan oleh Yesus selama dia berada di kota yang dikecamnya tersebut. Karya Yesus bukanlah suatu yang biasa-biasa saja. Karya Yesus membawa keselamatan yang kekal. Namun karya dan keselamatan yang diberikan Yesus justru ditolak di dalam ketika kota yang dikecam itu. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus di sini mau menekankan bahwa pada hari penghakiman, kota Tirus dan Sidon akan ringan hukumannya dibandingkan dengan ketiga kota yang telah dikecam oleh Yesus tersebut. Marilah pada saat ini, pada pagi hari ini, kita merefleksikan dalam kehidupan kita gambaran ketiga kota yang sebenarnya mau menegur kita akan ketidaksetiaan kita dalam mendengarkan sabda Tuhan.
Seringkali kebaikan dari orang lain kita gantikan dengan kejahatan, sehingga teguran dan masukan kita abaikan begitu saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menutup diri dengan segala kesombongan dan dosa yang ada dalam diri kita, sehingga melalui hal yang sederhana disampaikan Tuhan melalui orang-orang di sekitar yang menegur kita, tidak pernah kita dengarkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, maka dari itu, marilah pada saat ini kita bertobat kembali ke jalan Tuhan untuk mendengarkan sabdanya dengan sikap kerendahan hati, dan belajarlah darinya yang walaupun kebaikan yang telah dilakukan dibalas dengan kejahatan, dia tetap mendampingi dan setia dalam perjalanan kehidupan kita. Hari ini juga kita merayakan peringatan wajib Santo Hieronymus, imam dan penjaga gereja. Dari santo ini ada kata-kata yang menarik untuk kita refleksikan dalam kehidupan kita, terlebih di pagi hari ini, yaitu tidak mengenal kitab suci berarti kita tidak mengenal Kristus. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di awal hari baru ini, marilah kita berusaha merenungkan firman Tuhan dan melaksanakannya dengan terang Roh Kudus untuk mengantar kita pada pertobatan yang sejati. Semoga perenungan kita pagi hari ini sungguh-sungguh menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam pertobatan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua.